Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Septiani dengan NIM 09110580319051. Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sedenir Rapang. Nah baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan wewenang daripada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Nah, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, di mana perangkat desa juga terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Nah, yang pertama yaitu kepala desa. Nah, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi, yakni yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Nah, yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Nah, dan yang kelima yaitu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu sekretaris desa. Nah, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Nah, sekretaris desa mempunyai fungsi yang pertama yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat, arsip, dan ekspedisi. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Yang ketiga yaitu pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Yang keempat yaitu pelaksanaan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu kepala urusan. Nah, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa. Nah, kepala dusun ini bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu kepala seksi. Nah, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, di mana kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Nah, untuk melakukan tugasnya, kepala seksi mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu pelaksanaan manajemen tata pemerintahan, yang kedua pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi desa, yang ketiga pembinaan masalah pertanahan, yang keempat pembinaan ketentraman dan ketertiban, yang kelima pembinaan upaya perlindungan masyarakat, yang keenam pengelolaan administrasi kependudukan, dan yang ketujuh pengelolaan profil desa. Nah, selanjutnya yaitu kepala dusun. Nah, di mana kepala dusun ini berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Nah, kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun setempat. Nah,
Nah, untuk melaksanakan tugas kepala dusun ini mempunyai fungsi yang pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Nah, yang kedua, pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Nah, yang keempat yaitu pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan. Nah, selanjutnya yaitu tugas BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara khusus, Badan Pemerintahan Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nah, sebagaimana termuat dalam pasal 31 Permendagri, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun pasal 32 Permendagri menyatakan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa ini yang pertama yaitu menggali aspirasi masyarakat, yang kedua menampung aspirasi masyarakat, yang ketiga mengelola aspirasi masyarakat, yang keempat menyalurkan aspirasi masyarakat, dan yang kelima menyelenggarakan musyawarah desa. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi dan wewenang daripada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.